KPK meningkatkan dugaan korupsi kuota jemaah haji tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke penyidikan. Selain itu, KPK juga akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, termasuk tengah membidik aktor utama dari perkara tersebut. Bergerak cepat, hanya berselang 2 hari KPK langsung meningkatkan kasus dugaan korupsi kuota penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan peningkatan status perkara ini, artinya KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, walaupun belum menetapkan tersangka dalam perkara ini, namun KPK akan kembali memanggil Yakut Khalil Qomas. Kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk Saudara YCK. Selain berencana memanggil kembali Menteri Agama era Jokowi itu, KPK juga telah mengincar sang aktor utama sebagai pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini? Seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, dengan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, artinya KPK sudah menemukan unsur permufakatan jahat dalam pembagian kuota ibadah haji. Apakah kebijakan membagi secara rata yang tidak sesuai dengan undang-undang itu memenuhi rumusan unsur delik di dalam Undang-Undang Tipikor? Tentu KPK akan melakukan pendalaman apakah ada kickback, gratifikasi, suap, ada permufakatan jahat, persekongkolan atau tidak. Kasus berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Kala itu Indonesia mendapatkan jatah 2.000 kuota haji. Seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya, pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus ada permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Israel membantai Sulaiman Al-Obaid, mantan kapten timnas sepak bola Palestina, saat antre bantuan makanan di Gaza. Ucapan duka cita pun mengalir dari pemain sepak bola dunia, termasuk kritikan dari Gary Lineker, mantan pemain timnas Inggris terhadap FIFA. Serangan demi serangan warga Palestina yang mengantre bantuan makanan masih dilakukan hingga hari ini. Kali ini Sulaiman Al-Obaid, mantan kapten timnas bola Palestina, menjadi korban kebiadaban tentara Israel. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina. Pria bernama lengkap Sulaiman Ahmed Zaid Al-Obaid ini meninggal saat berusaha mengumpulkan bantuan kemanusiaan di kawasan Gaza Selatan. Sebagai penyerang dan winger berbakat, Al-Obaid pernah menjebol gawang Indonesia pada laga uji coba 22 Agustus tahun 2011 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Mantan pemain sepak bola Prancis Eric Cantona dalam sosial media pribadinya juga menyampaikan rasa duka sepeninggalan Al-Obaid. Dirinya menyampaikan kegeramannya atas aksi brutal Israel. Eric Cantona pun memberikan dukungannya pada Palestina. Al-Obaid diketahui bersama ratusan dan ribuan warga Palestina mengumpulkan tepung untuk memberikan makan keluarganya. Al-Obaid memiliki 5 anak yang tengah kelaparan saat dirinya mencari bahan makanan. Pemirsa, jelang rencana Perdana Menteri Israel mencaplok jalur Gaza, tentara Zionis Israel masih terus membombardir Gaza dengan serangan udara. Ya, padahal beberapa pekan sebelumnya Israel mengumumkan kota Gaza daerah jeda pertempuran. Momen serangan udara Israel di Al Zaitun, kota Gaza, terekam kamera warga.
Meski Israel sebelumnya menyatakan kota Gaza sebagai lokasi jeda terbebas dari pertempuran, namun dalam kenyataannya serangan udara Israel masih terjadi di kota ini. Akibat serangan udara Israel ini, sejumlah bangunan rusak berat dan terbakar. Petugas pertahanan sipil Gaza berupaya memadamkan api dan mencari korban yang mungkin terjebak di antara reruntuhan. Sejauh ini, otoritas setempat belum mengumumkan dampak serangan udara Israel terhadap warga Gaza. Kondisi warga Gaza kini semakin memprihatinkan. Kematian membayangi warganya sehari-hari, entah itu akibat kelaparan atau pemboman akibat serangan udara Israel. Ya, perwakilan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Riyad Mansur mendesak masyarakat internasional untuk segera bertindak saat Israel mengumumkan rencana untuk mengambil alih Gaza. Ia juga mengecam rencana gila Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencaplok Gaza. Enough is enough. We don't need more wars, more killing, more agonies, more occupation, more genocide. What we need is to stop this machine of war and to open doors for peace. Our objective is to stop Israel from taking this extremely dangerous escalation, and I hope that we collectively would succeed in avoiding such a crazy, irresponsible, dangerous, vicious plans that the Israeli political leadership led by Prime Minister Netanyahu is. Ratusan warga di Eropa menolak keputusan pemerintah militer Israel mencaplok Gaza. Prancis dan Belanda menjadi negara yang protes dan menuntut Israel keluar dari Gaza. Sejumlah warga di Prancis menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Mereka menuntut segera diberlakukannya gencatan senjata, membuka blokade bantuan kemanusiaan, dan memberikan sanksi untuk Israel serta sekutunya. Aksi ini digelar setelah pengumuman dari Kabinet Keamanan Israel yang menyatakan akan mengambil alih kendali kota Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada September mendatang. Sementara itu di Belanda, sejumlah peserta aksi menggelar unjuk rasa di Den Haag. Ratusan pendemo membawa bendera Palestina dan membawa spanduk bertuliskan "Shame on you" atau "Israel kamu memalukan". Mereka menuntut pemerintah Belanda mengambil keputusan politik untuk menghentikan genosida di Palestina. Aksi ini diselenggarakan usai Netanyahu menyatakan akan mengendalikan kota Gaza. Uni Emirat Arab kembali mengirim pasokan bantuan kemanusiaan ke-66 melalui udara di jalur Gaza. Bantuan dilepaskan dari udara ke sejumlah wilayah di Gaza yang sulit diakses melalui jalur darat. Uni Emirat Arab melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke-66 melalui udara di jalur Gaza pada hari Jumat sebagai bagian dari inisiatif Birds of Goodness atau burung kebaikan yang sedang berlangsung. Pengiriman terbaru ini dilaporkan dilakukan bekerja sama dengan Yordania, Jerman, Belgia, Prancis, Belanda, dan Italia. Rekaman menunjukkan pesawat-pesawat melepaskan kiriman makanan dan pasokan bantuan kemanusiaan vital di atas wilayah-wilayah di Gaza yang masih sulit diakses melalui darat. Warga terlihat antusias menerima bantuan dan membawa kotak-kotak. Salah seorang warga pun terekam mengatakan semoga mereka diberi pahala usai mendapatkan kotak berisi bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini, upaya terkoordinasi Uni Emirat Arab telah menyalurkan lebih dari 3.873 ton bantuan ke jalur Gaza. Uni Emirat Arab telah berulang kali menegaskan kembali tekadnya untuk bekerja sama erat dengan mitra regional dan internasional guna memastikan distribusi bantuan penting yang cepat dan efisien kepada masyarakat Gaza Palestina.
Ya, bantuan kemanusiaan melalui udara di Gaza kembali memakan korban. Ya, kali ini seorang bocah berusia 15 tahun terpaksa harus meregang nyawa akibat tertimpa boks bantuan. Ribuan warga Gaza di Kamp El Nusairat menyerbu bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui udara. Nahas, sebuah kotak bantuan mendarat tepat di atas kepala seorang bocah berusia 15 tahun bernama Muhannad Zakaria Eid. Akibat cedera berat yang dialaminya, Muhannad Zakaria harus kehilangan nyawanya. Muhannad menyusul 3 saudaranya yang telah terlebih dahulu tewas akibat invasi dan genosida Zionis Israel di Gaza. Sementara itu, ribuan anak lainnya di Gaza terpaksa bertaruh nyawa untuk mengisi perut mereka dan keluarganya yang kelaparan. فراح يجي ننزل المشطاح ما راح يجري ووقع عليه مباشرة واستشهد. يلا يا راس قلبي انت يا اخوي. Dalam beberapa hari terakhir, bantuan kemanusiaan melalui udara di Gaza terus dilakukan oleh sejumlah negara. Namun, bantuan ini dikritik karena berbahaya, tidak efektif, dan berbiaya tinggi. Gelombang panas yang melanda Palestina memperparah kondisi kelaparan yang dialami rakyat Gaza. Rakyat Gaza kini menghadapi kondisi yang diperparah dengan munculnya gelombang panas. Gelombang panas ini mempersulit mereka mendapatkan makanan dan air yang langka di Gaza. Menurut PBB, kondisi ini memperparah kondisi warga Gaza yang sudah dihimpit kondisi kelaparan, hancurnya bangunan, dan terusir dari rumah mereka. Sementara itu, bantuan yang masuk ke Gaza jauh dari yang dibutuhkan dan misi kemanusiaan selalu dihambat oleh blokade sistematis Zionis Israel.